Halo, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan sekarang kita ngetek lagi. Ini berarti mungkin hari ketiga ngetek berturut-turut, berarti udah 3 hari berturut-turut dan wah senang banget sih kalau emang bisa konsisten. Dan ternyata kemarin ada sedikit kesalahan. Apa kesalahannya? Karena gua udah ngupload di Spotify, rencana udah gua schedulein ya. Cuman ternyata gue agak suka agak ada concern atau sedikit kekecewaan dengan aplikasinya podcaster by Spotify ini kalau untuk ngupload konten audio karena emang mereka kayaknya masih ada kadang udah gue pencet schedule tapi belum keluar atau yang tadi udah gue tulis deskripsi tiba-tiba hilang lagi gitu kan. Nah kayak kemarin gue udah gue upload gitu kan, ternyata malah ke uploadnya nggak sesuai schedule yang udah gue tetapin. Nah langsung lah dia kok upload otomatis deh di hari itu kan. Aduh gue sangat sedikit kecewa tuh, jadi kemarin numpuk deh di Spotify yang seharusnya bakal rilis di hari Kamis besok di tanggal berapa tuh, 24, malah ke uploadnya kemarin di tanggal 22. Aduh, ya udahlah yang mau mau gimana lagi. Cuman yang versi YouTube-nya tetap schedule-nya di tanggal 24. Jadi udah tertata nih kalau yang YouTube ya. Cuman kalau untuk yang Spotify ya gitulah belum. Cuman semoga untuk kedepannya mungkin ada update-update buat aplikasi podcaster by Spotify. Kalau dulu kan namanya Anchor ya. Sekarang kayak podcaster gitu. Dan hari yang kemarin gua ngetek kemarin nih di hari Selasa itu udah gua taruh di YouTube dan Spotify-nya dan udah gua pastikan juga rilisnya untuk nanti di tanggal minggu depannya. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini nggak tahu nih nanti kapan diupload ya Allah. Semoga seneng sih bisa konsistennya, seneng walaupun yang ngedengerin atau misalnya total playnya itu belum terlalu banyak. Cuman ya udahlah kan yang sekarang gue incer adalah konsistensinya. Setelah udah lama gue nggak ngupload, tadi baru gue lihat di YouTube gue terakhir gue ngupload itu adalah 2 tahun yang lalu cuy, waktu gue masih kerja di radio sebelum masuk ke kantor yang sekarang gitu kan. Dan itu berarti di tahun 2023 atau 2022, 2023 ya berarti ya. Wah udah lama banget ya. Terus sekarang gue ingin mencoba menghidupkannya lagi setelah membeli Holy Land Lark A1 ini. Wah, seperti biasa kenapa bisa gue konsisten pengen, maksudnya udah 3 hari ini ngupload ngetek audio konten kan, karena untuk Holy Land Lark R1 nya selalu gue taruh di monitor kerja gue, jadi selalu gue lihat tuh kan. Dan kayak di situ semoga bakal terekam di alam bawah sadar kalau misalnya kalau emang ada waktu ada yang mau diomongin udah langsung di tag aja, yang penting konsistennya. Nah senang banget gak sih, semoga siapa tahu ada yang lihat. Nah kayak misalkan nih tadi gue sempat nyatet di notebook gue ya, kalau misalkan gue lagi di free time gitu kan pasti suka nonton YouTube. Dan salah satu YouTube yang gue suka tonton itu adalah YouTube-nya Cing Abdel Ahrian. Dan di video terbarunya itu menceritakan kalau misalnya Cing Abdel dia akan menjadi saksi pernikahan salah satu komika. Dan ternyata emang Cing Abdel tuh udah sering kayak Muhammad Al-Katiri terus siapa-siapa gitu kan. Cing Abdel entah nanti dia jadi sambutan perwakilan keluarga atau jadi saksi pernikahan. Wah itu keren banget sih. Dan itu gimana ya, seneng bisa seperti itu ya. Makanya gue bilang karena kemarin waktu itu ada 1 hari gue pergi ke tempat open mic-nya stand up Indo Bekasi di Three Cooks Pekayon karena dekat banget sama rumah gue kan. Kayak cuma 5 menit bahkan kurang, mungkin 3 menit kali ya dari rumah. Nah gue pernah nyobain dan gue iseng aja ketika pas udah nonton, udah mau nonton aja di situ kan, udah pesan minuman, ternyata ada dari anak komika stand up Bekasi yang datengin meja-meja, bang mau nyoba open mic nggak, namanya siapa biar gue catet gitu. Ternyata kayak gitu. Dan akhirnya
gue mencoba, gue bilang kayak ah ya udahlah kapan lagi gitu kan. Eh, Sekarang atau enggak selamanya gitu kan, ya udahlah nyobain sekali. Walaupun gue nggak tahu apa yang mau gue omongin waktu itu, asal nyebut aja bermodalkan skill komunikasi gue selama di radio dan menjadi podcaster di YouTube. Nah ya udah, yang penting ngomongnya nggak kaku-kaku banget, walaupun pasti masih jelek banget kan. Dan itu untuk pertama kalinya pas gue lihat, ih gila di foto ya keren, dimasuk di instastorynya Stand Up Bekasi. Ada orang bagian ngefotoinnya bagus banget hasil fotonya dan di-upload di sosial media, itu keren banget sih. Kayaknya gue pengen deh someday kalau gue catat di notebook gue tadi setelah nonton videonya Cing Abdel yang dia menjadi saksi dan perwakilan keluarga untuk sambutan. Gue pikiran lagi, gue bilang kayaknya nih harus gue seriusin deh untuk nyobain open mic terus gitu kan, nyempetin waktu maksudnya nyeriusinnya, agar kalau misalnya nanti mungkin udah konsisten gitu kan, mungkin ternyata YouTube gue pribadi ini nanti bakal bisa makin banyak lagi kontennya, bisa collab sama teman-teman yang lain. Dan juga kepikiran kalau emang ternyata konsisten ada rezekinya bisa kenal sama Cing Abdel, nah gue pengen banget jadiin Cing Abdel jadi juga kayak gitu ya, jadi saksi pernikahan gua. Kenapa? Karena dari gua kecil itu ya, gue inget banget dari gue zaman gue SD, karena gue waktu gue SD adalah momen dimana gue masih tinggal barengan sama orang tua. Dan ketika dibangunin pagi berangkat sekolah, yang tadinya gue pasti mau nontonnya Chuck Zone ataupun waduh ini motor knalpotnya yogi banget nih, suaranya kenceng banget nih, waduh semoga nggak terlalu masuk lah ya, cuman gue yakin pasti masuk ini, ya Tuhan. Nah, yang biasanya ketika gue bangun sekolah pagi gue pengennya nonton film-film kartun, SpongeBob gitu kan. Cuman nyokap gue sembari dia mempersiapkan kita sekolah, nyiapin sarapan gitu kan, dia mau nontonnya ya Mama Dede sama Cing Abdel gitu kan. Waduh, sebuah sangat-sangat waktu gue itu sangat-sangat dizolimi karena menontonnya malah Islami. Padahal gue pengennya nontonnya kartun. Padahal kan gue waktu gue untuk nonton TV kan pasti tidak sebanyak nyokap gue. Padahal nyokap gue ya udahlah ntar juga bisa dia nonton gitu. Cuman kalau dipikir ya kalau udah mulai siang ya kagak ada itu Mama Dede. Jadi familiar sekali gue dengan Cing Abdel dan Mama Dedehnya ini ya. Nah kayak gitu deh, gue pengen banget. Sebenarnya nih, ketika gua ngetek konten kayak gini, gue pengen sembari juga ngomongin tentang klub bola kesayangan gua, yaitu Chelsea dari London. Kalau misalkan kemarin-kemarin gua dengerin podcastnya Retropus, nah itu kan juga ngomongin tentang bola. Cuman kayak mungkin 15 menit atau 20 menit sebelum pembahasan tentang bola, pasti mereka ngomongin tentang apa mungkin yang lagi viral, yang lagi pengen diomongin aja yang di luar bola. Nanti kalau misalnya pembahasannya udah habis, baru deh move masuk ke pembahasan tentang bola. Nah, gue kemarin pengen kayak gitu juga, cuman kebanyakan ternyata ngomongin tentang bolanya nggak ada. Nah, makanya nih, mungkin sekarang gue pengen nyobain ngomongin tentang bola. Kenapa? Karena kalau ngomongin tentang bola itu beritanya tiap hari pasti ada aja, nggak mungkin nggak ada. Kayak yang terakhir nih, Chelsea. Chelsea ini kan klub biru dari London, makanya kalau gua bisa kerja abroad, bisa keluar negeri, amin ya Allah, tolong doain juga ya, siapa tahu. Salah satunya yang gue pengen tuh ke London, spesifik gue kalau ke Inggris mau ke London gitu. Atau kalau Eropa tetap gue pengennya London gitu kan. Supaya gue bisa nonton bola tiap minggu, walaupun emang eh untuk biaya hidup di Inggris spesifiknya London itu mahal banget cuy. Lo tahu kan pound sterling kan agak gede tuh ya nilai tukar rupiahnya. Nah makanya kalau nggak salah ya biaya hidup yang paling mahal tuh kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong, pertama mungkin ada Hong Kong gitu kan, terus ada Inggris itu London, terus juga ada
Singapura, terus juga ada New York gitu kan, Amerika Serikat. Nah, salah satu gue juga pengen kalau misalnya gue ke Amerika, kayak gue pengen di New York aja deh, nggak mau tempat lain. Kenapa? Karena ya udah biasanya nonton film-film kan pasti center tempatnya nggak semuanya sih, teman banyak juga yang di New York gitu kan. Apalagi gue nontoninnya untuk series luar itu adalah How I Met Your Mother. Ah gila itu seneng banget sih gue nontonnya. Jadi kepengen bener-bener gue coba kali ya tinggal di London gitu, dimana orang-orang di situ kan sewa flat ya atau rent room gitu, bukan kepemilikan rumah sendiri. Kalau misalnya udah pengen punya rumah sendiri biasanya agak jauh tuh di New Jersey atau yang pasti bukan di Manhattan gitu kan. Nah gue pengen tuh kayak gitu-gitu, coba ya semoga aja ada rezekinya. Atau yang gue pikir lagi mungkin gue Singapura kali ya, dengan nilai tukarnya yang bagus juga dan tidak terlalu jauh dengan Jakarta. Jadi kalau misalnya gue mau pulang ke Bekasi itu tiket tiket pesawatnya tidak terlalu mahal. Nah, kan seneng banget ya kalau kayak gitu ya. Wah, kayak misalkan ya, maksudnya gajinya dolar Singapura, biaya hidupnya Jakarta. Wah, itu seneng banget sih. Jadi mungkin siapa tahu kalau misalnya YouTube gua berkembang dan bagus, nanti gue bisa nih ke Singapura gitu. Mungkin juga ngebahas Chelsea barengan sama fans-fans di Singapura dan juga Malaysia. Wah, gila seneng banget sih kalau bisa kayak gitu ya. Doain aja ya teman, mungkin ada yang terbaik gitu kayak gimana. Nggak selamanya juga kan kalau misalnya jadi karyawan bisa nih terus-terusan sampai tua gitu kan, pasti kan ada masa pensiunnya. Sedangkan kalau mau jadi content creator, untuk pembahasan pensiun ya nggak ada lah, cuman lu yang menentukan. Ada yang masih punya waktu banyak, masih muda, tapi gara-gara nggak ngetek-ngetek bisa udah sama aja kayak orang pensiun. Kayak gua kemarin kan terakhir ngupload 2 tahun yang lalu, wah udah dikira orang pensiun kali kalau misalnya YouTube gua banyak yang dengerin kemarin ya. Nah, berita terbaru dari Chelsea, wah ini gue senang banget sih. Ternyata setelah sekian banyak pemain yang dibeli Chelsea di jendela transfer ini, kayak misalkan ada Liam Delap, terus ada Gittens, ada Esugo, terus ada juga Gittens, Esugo, Estevao, ada Kendrick Paes juga yang baru masuk musim ini, terus ada João Pedro. Nah, ternyata Chelsea masih berniat membeli pemain depan lagi. Siapa? Ternyata adalah Xavi Simons. Wah, ini gue setuju sih kalau ternyata Chelsea mau beli ya. Kenapa? Kalau misalkan gue lihat di Football Manager, Xavi Simons itu sangat bagus di game varian kedua 2024 di Football Manager. Kenapa? Karena a lot of potensial, dan kalau lu mainin terus tiap musim secara konsisten, lama-lama saking hebatnya dia mendapatkan label dari media. Jadi kayak media description itu adalah legendary attacking midfielder. Wah gila keren kan. Jadi ini patut banget buat dibeli sih, sangat wajib gitu kan. Terus juga kalau misalkan nanti gue main Football Manager udah ada Xavi, wah itu sangat a lot of potensial ya, karena umurnya gue masih 22. Ini kan dibelinya dari Leipzig, sedangkan sebelumnya dia juga dulu dari alumni La Masia. Jadi gue pastikan mungkin untuk akurasi passing-passingnya itu mantep sih, bagus, pasti cantik-cantik. Terakhir alumni La Masia di Chelsea ada Cesc Fabregas, walaupun sekarang juga masih ada, tahu nggak siapa? Ada Cucurella yang tadinya emang dia hasil produk akademinya Barcelona. Nah itu, walaupun Xavi Simons setelah dari Barcelona nggak panjang juga, sempat ke Real Madrid, ke La Fabrica. Ini correct me if I'm wrong kalau gue salah. Terus juga akhirnya ke PSG. Dari PSG akhirnya ke Leipzig sekarang. Nah di Leipzig udah 2 tahun, dimana 1 tahun itu berstatus pemain Leipzig permanen, dan sebelumnya 1 tahunnya adalah pemain pinjaman dari PSG. Nah itu dia. Ini yang saya ingat gue ya. Kalau misalnya gue salah coba tolong dibenerin. Dan umur 22 dengan 4 klub yang berbeda. Wah ini gue nggak tahu sih. Apa karena emang pemainnya bermasalah atau ternyata agentnya yang terlalu bagus. Jadi kalau misalnya dia lihat nih udah
nggak cocok nih, udah mulai diragukan kayak pemain gue di sini, udahlah gue pindah aja mumpung masih sangat berpotensial gitu kan. Jadi kalau gue bilang kalau sekarang Chelsea beli 50 dan ada kemungkinan 2 tahun lagi dia pindah, pasti harganya lebih dari 50. Jadi ini benar-benar real investasi di Xavi Simons ya. Dan juga kalau kita lihat selain tadi versi Football Manajernya, Xavi Simon ini di timnas Belanda, Netherlands itu saking bagusnya dia menjadi istilahnya top player ya. Yang keberapa ya? Masuklah mungkin top 5 gitu ya. Ini top 5 ya di skuad timnas Belanda sekarang ya. Yang mungkin gue lihat pertama ada Virgil van Dijk. Terus ada Tiani Reinders dari Indonesia tuh kan setengah darahnya. Terus ada lagi Van de Ven, Van de Ven-nya si siapa tuh namanya? Astagfirullahaladzim. Gue lupa Tottenham Hotspur. Nah itu, nah ini mungkin selevel tuh untuk saat ini di timnas Belanda ya, Xavi Simon ya. Karena pasti sangat berdampak ketika di timnas Belanda gitu. Jadi mungkin untuk Tiani dia ada di posisi nomor 10, Xavi Simonsnya di posisi nomor 8, agak lebih ke belakang gitu kan. Cuman nggak tahu juga, nanti tergantung pelatih Belandanya kayak gimana, Ronald Koeman ya kalau nggak salah. Dan gue sangat percaya diri sih kalau emangnya dia ke timnas maksudnya ke Liga Inggris gitu ya. Oh, pasti bakal bagus banget, bikin Chelsea makin serem untuk dilawan. Cuman gue agak bingung nanti sama pemain-pemain Chelsea yang lain, karena pemain depan tuh Chelsea udah sangat beragam dan harus dijual terlebih dahulu. Masih ada Nkunku yang harus dijual, ada Felix yang benar-benar harus dijual juga. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Ini a lot of ya, a lot of banget. Tapi gue seneng sih kalau misalkan Chelsea banyak pemain yang berbakat kayak gini ya. Apalagi kemarin habis memenangkan Piala Dunia antar klub. Nah ini akhirnya mengkukuhkan strategi Chelsea di transfer sebelumnya itu works gitu. Dan tahun ini Chelsea juga udah menangin piala dari UEFA, yaitu UEFA Conference League, dan juga tadi ya Piala Dunia antar klub. Dan sekarang Chelsea untuk di Premier League-nya sendiri peringkat keempat dan bisa berlaga untuk musim ini di Champions League. Wah itu senang banget sih ya, bisa nonton lagi Liga Rabu Kamis. Nggak kayak MU nggak ada main di Eropa untuk musim ini. Kenapa ya? Karena masih kemarin di peringkat 15 gitu kan. Terus juga berarti ini kayak untuk mendapatkan pemain baru di musim ini mungkin agak susah, karena ya dibilang kayak wah nih MU musim ini nggak main di Eropa nih, sedangkan gue pengen main di Eropa karena karir seorang pemain bola kan nggak panjang. Jadi untuk kebutuhan setiap musim main di Eropa itu butuh banget. Kayak Messi kan, wah makanya dia kemarin mau pindah ke PSG, karena PSG-nya sendiri pun bermain di Eropa kan, Champions League. Jadi kalau misalkan dia sebagai pemain bintang yang berlabel world class, nah itu pasti tujuannya harus main di kasta tertinggi sebuah kompetisi. Apalagi ya? Nah, ada lagi berita ternyata Chelsea masih mencari juga selain tadi Xavi Simons sebagai pemain ofensif atau pemain depan. Ternyata Chelsea juga membeli satu defender, yaitu defender dari Ajax Amsterdam yang bertepatan posisinya di back kiri, bisa juga sebagai defender tengah yang sebelah kiri ya, karena dia pasti dominan kaki kiri, yaitu Jerwell Hato. Nah ini kalau gue salah nyebutin namanya atau nama depannya salah, mohon maaf. Yang gue ingat pasti Hato juga. Ini salah satu pemain muda yang kalau di Football Manager itu juga sangat berpotensial. So jadi kalau misalnya benar-benar datang ke Chelsea, gue senang banget sih. Bisa jadi pelapisnya Cucurella, dimana sebelumnya pelapis Cucurella tuh nggak ada ya, dijual kayak Ian Maatsen dijual. Terus sempat ada Chelsea pemain kiri juga Renato Veiga, tapi Renato Veiganya enggan main di kiri karena dia lebih kepengen main di sebagai center back gitu kan. Walaupun dia ternyata bisa juga main kiri.
sangat versatile. Kiri bisa, di central defender bisa, sebagai defensive midfielder bisa. Nah, cuman dianya nggak mau atau nggak betah di Chelsea karena nggak dimainin di posisi yang dia sangat inginkan gitu kan. Nah, ya udah makanya kemarin akhirnya di loan ke Juventus. Nah, ini nggak tahu deh nanti nih untuk musim ini kayak gimana ya. Mungkin Chelsea juga berkepikiran untuk masih membeli defender tengah yaitu Mark Guehi. Nah, ini salah satu emang akademi Chelsea, jadi bisa memenuhi kuota pemain homegrown Chelsea dan juga homegrown nationnya Chelsea ya. Nah, itu cuman yang agak dilihat, yang agak kurang dari Guehi, yang beda dari transfer Chelsea sebelum-sebelumnya. Guehi ini untuk umurnya dia itu di bawah umur 23 tahun. Jadi di bawah 23 tahun lebih kalau nggak salah ya, 25 apa 26 gitu. Jadinya sangat bertentangan dengan filosofi transfer Chelsea karena istilahnya nih, wah ini udah benar-benar bukan investasi lagi nih, ini udah pasti nanti dia sampai umur 30 di Chelsea udah deh di habis itu dijual murah atau misalnya jualnya ini kayak jualnya di luar kontrak, jadi kontraknya habis dulu gitu kan. Nah, cuman kelebihannya Guehi banyak juga. Dia selama di Crystal Palace, jadi habis dari Chelsea dijual ke Crystal Palace, sampai di Crystal Palace tuh reguler jadi first team dan sampai-sampai Guehi ini menjadi kapten dari Crystal Palace. Nah, jadi memang kalau kita lihat dia itu untuk atribut leadershipnya sangat tinggi di Football Manager juga di 17 itu sangat bagus ya kalau sebagai central defender dengan kelebihan leadership kayak gitu. Terus juga jadi pemain timnas Inggris juga untuk bagian central defender ini ya. Nah, cuman nggak tahu ya kalau kemarin di taktiknya Gareth Southgate atau gerbang selatan itu kayak gimana kemarin, sering dimainin atau enggak, gue agak lupa juga. Cuman kalau misalkan sekarang di pelatih Inggris kan udah ganti nih, Thomas Tuchel. Nah, gue rasa Thomas Tuchel emang suka banget pemain yang ada Chelsea-nya nih, yang dimainin kayak Reece James, Noni Madueke, walaupun sekarang dia udah kemana namanya Arsenal gitu ya. Ada Cole Palmer, nah Declan Rice yang emang juga alumni akademi Chelsea, Cobham gitu kan. Cuman ya udahlah, nanti kita tunggu aja nanti bakal kayak gimana. Dibilang sih katanya Chelsea tetap juga bakal beli pemain lagi gitu, nggak habis. Yang gue lihat kalau mau beli pemain boleh, cuman jangan sampai nih nanti Chelsea jadinya menyia-nyiakan bakat pemain gitu karena terlalu banyak orangnya. Cuman ada juga yang akhirnya di loan ke Strasbourg. Cuman kalau di loan ke Strasbourg untuk satu klub gitu maksimal Chelsea cuma bisa tiga pemain, dan Chelsea akhirnya mengakali dengan cara jualnya adalah dengan klausul. Jadi kayak misalkan Chelsea jual ke Strasbourg dengan harga murah kayak cuman 5 juta. Setelah itu ada klausul di sana. Kalau misalnya ada yang mau beli, Chelsea harus diberitahu dulu apakah Chelsea mau ngebeli juga atau enggak. Terus Chelsea punya harga klausul buyback gitu kan. Jadi udah paten aja kalau misalnya Chelsea jual pemain 5 juta ke Strasbourg. Next kalau Chelsea mau beli lagi atau pemain, harganya udah ditentuin sekarang kayak cuma 20 gitu, nggak terlalu gede. Kenapa? Karena ya ownernya Chelsea sama Strasbourg ini sama, Bluco, yang dipunya sama konsorsiumnya Capital Lake ini, Todd Boehly dan Ekbali gitu kan. Dan ya dengan klausul-klausul itu jadi untuk mengakali 3 pemain yang lebih bisa, jadi Chelsea bisa nyekolah ini istilahnya, ibaratnya bisa lebih dari 3 dengan klausul-klausul ini gitu kan. Mungkin next Chelsea bakal punya affiliate klub lagi yang kayak gini ya, selain dengan Strasbourg. Mungkin
Kalau dulu zamannya Roman Abramovich kan ada Vitesse gitu kan di Belanda. Nah, cuman kalau sekarang nggak tahu nih. Kalau di VTC itu sempat berhasil juga, kayak dulu ada Mason Mount sempat ke sana, terus ada siapa lagi ya? Yang gue ingat sih Mason Mount ya. Kalau Rhys James tuh ke Wigan Athletic, tapi Wigan tuh bukan bukan sister klubnya Chelsea gitu. Terus ada ya, kan kita lihat lagi siapa, dan kalau yang mau dijual ya selain ada Joao Felix, terus ada Kunku, Mudrik nggak tahu nih bisa dijual apa enggak. Karena sekarang aja statusnya disuspend kan sama UEFA sama FIFA gitu kan. Mungkin nanti Chelsea juga bisa beli, bisa ngejual banyak ya, kayak ada Alfie Grealish tuh yang kemarin dipinjemin ke kasta bawah. Nah, itu ternyata mau dijual tuh. Yang gua agak kecewa, Trevor Chalobah yang musim ini menurut gua permainannya nggak jelek loh, nggak jelek sama sekali loh. Mungkin middle atau mungkin bagus juga. eh yang sebelumnya Chelsea di jendela transfer musim panas ini dia di loan gitu kan ke Crystal Palace, dan di transfer winter akhirnya di recall kan, di loan back gitu kan. Wah, saking Chelsea membutuhkannya defender, dan ternyata bagus juga dia ya, kepake gitu. Kayak kemarin di lawan PSG itu yang sebagai starternya itu adalah Chalobah untuk central defendernya Chelsea kan. Yang gue setuju untuk dijual mending Fofana aja, karena udah segitu banyak dibeli segitu mahal, dia ya lah sekitar 70 apa 80 juta itu sampai sekarang mainnya nggak banyak gitu. Sama kayak Lavia dibeli mahal-mahal 50 60 mainnya nggak banyak karena cedera mulu. Udahlah, karena cedera juga agak parah ya, ACL gitu, udah sempat balik cedera lagi, aduh. Come on man, dudes. Ya, mungkin ya bisa dipertimbangkan untuk menjual yang Fofana aja. Kenapa? Karena Kak Chalobah ini selain dia pemain akademi Chelsea, jadi bisa banget untuk di memenuhi homegrown player klubnya Chelsea gitu, dan juga homegrown nation kan. Ini harus dilihat lah untuk pemain-pemain asli akademi kita. Terus apalagi ya ini yang mau gua obrolin. Oh, STVO juga nggak tahu nih, mungkin ada kemungkinan mungkin di ke Strasbourg. Cuman kalau dilihat performnya kemarin di Piala Dunia antar klub kayaknya enggak ada. Dan yang akhirnya di sekolahin ke Strasbourg duluan adalah Kedri Paes. Chelsea juga sudah menjual beberapa kipernya, ada kayak Kepa, ada Petrovic. Nah, sekarang berarti kiper Chelsea bener nih ya, kalau misalkan sesuai urutan ya, first choice goalkeeper Chelsea adalah Robert Sanchez, karena belum ada kepikiran untuk beli lagi. Kedua Philip Jorgensen. Ketiga masih ada Slonina atau Penders yang kemarin baru aja dibeli juga. Gua nggak tahu nanti nextnya kayak gimana, cuman ya selama gue lihat transfer Chelsea masih kelihatan ada tujuannya kemana dan pemilihannya bagus-bagus ya. Gak kayak MU, gak kayak gue kalau ngelihat MU ya, dia transfernya Bumo gitu ya. Dimana Bumo ini kalau nggak salah orang-orang bilang kenapa transfernya jelek karena umurnya juga nggak lagi muda, udah lebih dari 25, dan sisa kontraknya itu tinggal setahun cuy. Kalau Real Madrid sisa setahun gitu mah lu belinya murah, di bawah 50 pasti, di bawah 30. Cuman nantinya kalau misal lu nggak mau ya udah, ini pemain diikat aja gitu kan, udah dengan iming-iming bakal main di Real Madrid jadi starter, tapi lu datangnya adalah musim depan, statusnya free transfer. Nah, contoh siapa yang kayak gitu ada dua cuy. Yang pertama Trent Arnold, yang satu lagi adalah Kylian Mbappe. Nah, yang berasa banget kan Kylian Mbappe. Yang kedua, beritanya yang besar juga, nggak kalah besar dari Kylian Mbappe ya, Arnold nih kan. Kalau misalkan Liverpool, nah ini kalau Liverpool ya gue nggak tahu nih, ada yang bilang pembelian Ekitike dengan harga yang segitu itu nggak terlalu worth it gitu kan.
Ya cuman gua nggak tahu deh emang bener atau enggak gitu. Karena ini adalah dibandingin dengan Buemo, dibandingin dengan Victor Gyökeresnya yang udah deal ke Arsenal gitu kan. Dan ada juga yang ngebandingin sama Joe Pedro-nya Chelsea. Nah, Arsenal juga baru aja nge-here we go-in striker baru yaitu Victor Gyökeres. Jadi penyerang Arsenal sekarang tiga kali ya. Yang doyan sakit Gabriel Jesus, kayak Havertz yang di depan kadang dibilang solid ya. Solid, cuman kadang ada ngeselinnya juga gitu kan. Makanya dulu dijual sama Chelsea kan. Next sekarang ada Victor Gyökeres, di mana Victor Gyökeres ini di statistiknya di musim lalu dan musim sebelumnya lagi udah dua musim itu golnya lebih dari 50 gol dalam satu musim gitu kan. Cuman kalau kata Coach Justin Suasana, ya wajar aja lu mainnya di Liga Portugal gitu ya, dengan liga yang kasta atau urutannya tuh mungkin ketujuh. Nah, ya cuman gue bilang ada benernya juga, belum terbukti nih kalau misalnya nanti di Premier League. Sedangkan kalau Buemo kan udah terbukti di Premier League berdampak, Joe Pedro juga ya, nanti kita lihat aja kayak gimana ya. Teman-teman, ini gue juga udah sampai Kalimalang, dan Kalimalang ini udah mau nyampe ke pom bensin karena kayak gue butuh isi bensin terlebih dahulu ya. Tadi pagi gue nggak sempat isi bensin dikarenakan jalanan macet banget cuy, suddenly tiba-tiba. Padahal aturan kalau hari Rabu jalanan tuh gak semacet itu. Kenapa? Karena orang-orang rajin pakai transportasi publik, khususnya untuk para ASN di Jakarta, karena udah diwajibin dia ke ASN. Pemda, mungkin kementerian juga untuk spesial hari Rabu diwajibkan memakai transportasi umum atau public transportation. Dan absennya di foto cuy, kalau nggak salah di Ikin atau namanya ya, nggak tahu ya. Nah, untung ya gue sebagai pekerja yang di luar ASN masih belum ada ketentuan harus pakai public transport di hari Rabu. Kenapa? Karena kayak malam ini aja teman-teman gue yang tidak bawa kendaraan atau emang usually pakai public transportation, ternyata ini pas pulang udah jam 8 malam aja keretanya lagi ada gangguan di Manggarai. Katanya untuk sistem kelistrikannya itu lagi down. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gardunya lagi rusak. Nah, semoga kerusakan gardu ini bukan karena orang iseng gitu ya. Kalau orang iseng, wah parah banget sih lu, neraka buat lu ya, karena bikin orang-orang jadi susah gitu, banyak yang susah ya. Temen gue akhirnya pada pesen Gojek buat naik keretanya ke stasiun yang lain untuk menghindari Manggarai untuk perjalanan pulangnya ya. Lo ngerti lah kalau misalnya emang sering KRL-an. Nah, ini gue udah mau sampai nih di tempat stasiun pengisian bahan bakar. Nah, udah sampai sini dulu aja kali ya, takutnya kalau misalnya diterusin terkenapa-napa. Thank you semuanya, doain semoga gue bisa konsisten. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu, ditinggalin komen juga karena pasti gue baca. Dan segitu dulu aja. Thank you so much, bye, have a nice day everyone, sehat-sehat semuanya.